Baik, selamat datang di video konten kali ini. Lanjutkan video sebelumnya, di mana kita sudah membuat bagaimana cara mengintegrasikan vSerial ke dalam desktop vSerial ya, seperti itu. Jadi menggunakan vSerial dengan menggunakan library tkinter dan juga bagaimana cara memplotkan ke dalam grafik di mana menggunakan matplotlib dan juga untuk mengontrol sebuah RGB seperti itu ya. Jadi pada pertemuan kali ini melanjutkan dari yang kemarin, kita akan mencoba bagaimana cara membuat data logging atau sebuah data history yang disimpan ke dalam format CSV seperti itu ya. Lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah kita buka VS Code, di mana di sini kita sudah mempunyai file yang kemarin ya. Di sini ada file yang kemarin. Di sini ada file Python yang kemarin. Lalu kita buka command prompt. Nah, kita buka command prompt, lalu kita aktifkan environment yang kemarin kita buat ya. Conda activate PSP ps tht env. Nah, untuk environmentnya kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini environmentnya sudah aktif. Lalu kita pastikan kita membuat sebuah program ya, dimana programnya tersebut adalah memuat data CSV loggingnya. Nah, jadi di sini kita memerlukan sebuah import CSV ya di sini. Lalu juga datetime untuk sebuah timestampnya ya. Lalu di sini menggunakan library tkinter dan juga message box ya. Di sini kita gunakan message box. Lalu matplotlib ya, seperti yang tadi dikatakan kan untuk membuat grafik ya. Lalu di sini tidak ketinggalan di sini menggunakan vSerial. Nah, lalu di sini pada kali ini kita membuat data logging di mana kita pisahkan, di mana di sini data logging untuk pengontrolan LED dan juga data sensor kita pisahkan. Jadi data sensor kita simpan ke dalam sensor log CSV, sedangkan data hasil dari history kontrol LED atau RGB di sini ada LED log CSV ya. Nah, di sini langkah yang selanjutnya adalah karena di sini kita menggunakan sensor suhu dan kelembapan adalah sebuah sensor DHT ya. Kita upload programnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pin IO-nya dan definisi untuk pin IO, lalu untuk baud rate dan sebagainya ya. Oke, langsung saja kita upload. Pastikan baud rate antara serial di sini pada kode Arduino IDE dan juga pada kode Python, pastikan addressnya sama ya antara serial begin atau baud rate dan juga port dan yang lainnya ya, seperti
komunikasi serial pada umumnya. Di sini ini menggunakan kode yang kemarin masih sama, hanya saja kita perbaiki atau kita tambahkan di dalam kode Python-nya ya. Oke, di sini masih sedang mengcompile. Kita tunggu. Mungkin sebentar lagi upload program akan selesai ya. Untuk apa sih untuk apa sih penyimpanan data logging ini? Jadi data logging di sini berfungsi sebagai historis. Jadi kita bisa tahu historis yang kita lakukan pada LED, lalu historis data sensor. Jadi kita bisa memonitoring meskipun kita pada saat tidak melihat. Jadi dia ada historis yang bisa kita lihat seperti itu ya. Atau penyimpanan kurang lebih seperti penyimpanan data lah. Jadi datanya disimpan, historisnya disimpan ke dalam format CSV. Nah, di sini sudah. Langkah selanjutnya adalah kita close. Nah, pastikan kita close terlebih dahulu Arduino IDE-nya ya, supaya tidak terkonflik dia. Agar tidak terkonflik, lalu di sini pada GUI di sini sudah terdapat tadi tambahan logging data ya. Mungkin bisa saya jalankan langsung. Di sini Python, kita klik komen di sini, pastikan tempat file penyimpanannya sama di sini antara komen dan juga nama file. Lalu klik ketikkan GUI PI. Nah, ini di sini kita tunggu. Jadi di sini sudah tampil ya. Di sini untuk UI-nya sudah tampil. Nah, lalu di sini untuk refresh port, dimana dia akan merefresh otomatis ya, menampilkan port yang sedang digunakan. Nah, lalu kita klik connect. Di sini sudah status terhubung. Nah, lalu mengapa data sensornya belum tampil? Nah, di sini data sensor ini kita harus di sini ada di bagian bawah sini ada namanya kontrol aplikasi. Nah, kita harus start reading terlebih dahulu. Nah, di sini start reading dia akan tampil. Lalu di sini adalah logging data CSV yang tadi ya. Jadi logging data CSV yang tadi tampil di sini. Lalu ini untuk logging data LED. Karena kita belum melakukan aksi perintah untuk LED, misal kita klik biru. Dia di hardware dia memunculkan warna biru. Nah, lalu misal kita hijau di hardware dia akan memunculkan warna hijau. Merah, begitupun dengan merah. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin matikan, misal off. Nah, di logging data di sini, logging LED dia akan tampil di sini. Timestamp-nya di sini ada
tanggal dan juga waktunya di sini. Lalu untuk perintahnya ini B ini untuk blue, G untuk green, dan R red dan off seperti itu ya. Di sini ada deskripsi. Jadi ketika kita klik biru, dia akan LED biru seperti ini ya untuk deskripsinya. Lalu di sini untuk data sensor dia akan tampil. Untuk timestampnya di sini sudah terlihat dengan jelas ya. Di sini real time di sini setiap 1 detik sekali ya. Di sini untuk data suhunya dan di sini untuk kelembapannya. Nah, di sini buka file CSV. Jadi di sini kita bisa klik buka file CSV. Nah, di sini. Atau kita ingin ekspor CSV. Nah, di sini kita membuka file CSV-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita bisa mengekspor juga CSV untuk data sensor. Nah, untuk logging LED sama juga seperti yang tadi. Misal kita tambahkan ya di sini, kita tambahkan merah, merah, merah. Lalu kita klik hijau, biru, off. Nah, hijau seperti ini. Dia akan menambah sesuai perintah dan juga timestampnya ya. Jadi di sini total datanya ada 12 data. Di sini di bagian bawah tampil. Lalu untuk data sensor di sini sudah terlihat total data sensornya ada 186 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini yang kemarin untuk grafik, sebenarnya pada kali ini tuh pembahasannya adalah tentang logging data. Nah, mungkin di sini kita juga bisa menampilkan grafik ya di sini. Nah, di sini grafiknya dia akan muncul grafik sesuai dengan real time-nya ya. Jadi sesuai per detik dia. Nah, di sini kita bisa ingin simpan atau tidak. Nah, di sini. Di sini kita bisa. Nah, lalu kita bisa refresh tabelnya. Lalu jika ingin ekspor sensor CSV ini untuk data sensor seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk apa sih logging data ini? Jadi logging data ini di sini kita yang seperti yang tadi saya jelaskan, di sini kita bisa lihat historis dari data sensor. Jadi kita bisa melihat di sini untuk pengolahan data lebih lanjut atau analisis lebih lanjut. Jadi kita bisa melihat data yang terlewat. Kita bisa lihat dari penyimpanan CSV ini historisnya ya. Lalu untuk kontrol LED juga mungkin bisa ditambahkan aktuator lain seperti relay ataupun motor, jenis motor banyak ya, jenis motor mungkin bisa ditambahkan dan juga dibuatkan ke dalam logging data seperti itu. Mungkin pada pertemuan kali ini itu saja bagaimana cara atau integrasikan dan juga fungsi dari logging data dengan format CSV untuk penyimpanan data sensor dan juga history untuk logging perintah LED seperti itu. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat dan juga sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga kalian atau yang menonton video ini bisa mengembangkan GUI atau logging data yang lebih kompleks ya, dan juga sistemnya lebih sistematis lah, lebih
banyak seperti itu. Ditambahkan data-data sensor lain atau ditambahkan aktuator-aktuator lain seperti itu. Terima kasih.